semua, selamat datang di podcast kelompok PJBL kami. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faruk Alakhir dari Program Studi Informatika Angkatan 2023. Dan saya Berdian Okta Rafael Sitorus dari Prodi Informatika Angkatan 2023 juga. Oke, jadi di sini kami akan berbicara tentang proyek PJBL kami, yaitu tentang kepuasan mahasiswa UPN-VJ terhadap kinerja kepolisian Cilandak. Nah, jadi pertama-tama kan UPN kan ada di Pondok Labu, tepatnya di Cilandak ya? Iya, betul. Gitu. Lanjutin, baca. Kan gue nggak ada. Nah, jadi UPN Veteran Jakarta ini terletak di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan melaksanakan segala kegiatannya di dekat Polsek Cilandak. Jadi menurut Perkap nomor 23 tahun 2010, Polsek bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka semua yang dilakukan masyarakat termasuk kami mahasiswa UPN-VJ berada dalam tanggung jawab dari Polsek Cilandak. Nah, sebelumnya alasan kami mengambil tema ini sebagai proyek kami karena seringkali kami lihat di sosial media, di berita, banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang sudah dilakukan oleh oknum kepolisian, sehingga sepertinya membuat rasa kepercayaan dari masyarakat, khususnya mahasiswa, menurun terhadap kepolisian. Nah, itu betul banget. Maka dari itu kelompok kami ingin melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi tapi kita tidak ngobrol berdua aja nih, Ber. Iya, kita ada narasumber kece banget nih. Yang sudah terkenal satu UPN. Iya. Okay. Mari kita sambut Pak Edison. Okay. Salam bela negara. Salam bela negara. Oke. Selamat pagi Pak Edison. Pagi semuanya mahasiswa. Gimana Kabar? Pak Edison? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Edison ini adalah guru PKN kelas kami. Oke, langsung. Mengajar di berapa fakultas Pak, kalau boleh tahu? Ada 5 universitas. Oh, ada 5 universitas tuh. Ada 5 universitas malah kan? 5 universitas ya. Oke. Universitas Pak. Ya. Banyak banget. Ibu ada 2. Oh, Depok ada 2. Oke. Mungkin langsung saja kita masuk ke topiknya. Jadi kami sudah melakukan survei, Pak. Jadi hasil dari survei kami itu dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama adalah kinerja polisi dan kedua adalah program kerja. Jadi kinerja polisi ini kita menanyakan apakah mahasiswa UPN-VJ puas dengan kinerja polisinya atau tidak. Yang kedua itu tentang setuju atau tidaknya setuju mahasiswa tentang program kerja yang dilaksanakan oleh sektor Cilandak. Nah, dari hasil itu lebih dari 50% mahasiswa UPN-VJ dari hasil survei kami sangat setuju dan sangat puas terhadap 2 kriteria ini, Pak. Nah, jadi kami ingin bertanya sedikit ya, Pak. Kira-kira kepolisian itu secara hukum nih, Pak, dia kerjanya itu harus seperti apa dalam mungkin lingkungan kampus gitu? Baik. Kapan kalian melakukan survei itu dan bagaimana metode survei? Wawancarakan langsung kah atau seperti apa? Jadi kami melakukan penelitian ini melalui survei online, Pak. Kami share ke mahasiswa UPN-VJ. Kami share melalui Google Form? Google Form. Form. Di Google Form kita share di grup yang PKKMB kemarin. Jadi semua bisa mengisi. Baik, saya kira gini. Ini sebenarnya sebuah langkah baik yang dilakukan oleh UPN. Sebenarnya persoalan Pancasila itu bukan persoalan silanya, tapi lebih kepada persoalan bagaimana mahasiswa meng-create nilainya, values. Dan salah satu sekarang tugas kalian pergi ke lokasi PJBL, fokusnya di sektor ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kan bagaimana implementasi nilai dalam hubungannya dengan kepolisian kan. Betul. Nah, mahasiswa perlu ketahui bahwa fungsi Polri itu beda dengan TNI. Itu setelah amandemen kita, amandemen 45, beberapa waktu yang lalu, salah satu hasil amandemen adalah perbedaan antara tugas fungsi TNI dan Polri. Itu masuk perlu tahu. TNI itu alat pertahanan.
pertahanan, Ya, polisi keamanan. Polri itu alat keamanan. Keamanan. Nah, kalau dijabarkan lebih lanjut maka dia fungsinya adalah Kamtibmas itu sepertinya. Jadi Kamtibmas itu adalah akronim dari keamanan tertiban masyarakat. Nah, itu dulu dipahami dulu. Iya, Pak. Bahwa ini sudah ada perubahan. Nah, pertanyaannya adalah, Tanyanya kinerja polisi oke, untuk mungkin di sekitar lingkungan kampus itu seperti apa? saya kira sama ya. Polisi itu kan salah satu di dalam otonomi daerah kan ada 6 yang tidak boleh di daerah kan, termasuk satu adalah Polri. Berarti Polri itu ada nasional, jadi tidak persoalan walaupun dia dimanapun sama fungsinya. Entah itu misalnya di negara, polisi daerah, Polda, Polres, Polsek, dan sampai kepada yang paling kecil sekalipun fungsi tetap sama, Kamtibmas. Oh, berarti seluruh cabang itu Sama. fungsinya, Pak. Ya, itu sudah saya katakan tadi. Ada 6 di dalam undang-undang dasar kita yang nggak boleh dilakukan. Polisian, TNI, hukum dan HAM, agama, politik luar negeri, dan moneter fiskal. 6 itu tidak ada di daerah. Itu di 6 saja. Dengan demikian maka polisi itu adalah tugas fungsi sama di semua jenjang tadi, nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke akar hukum. Nah, saya kira apa yang dilakukan mahasiswa bagus. Apalagi sekarang UPN itu ada di lingkungan kepolisian, Pertahanan. sektor apa tadi? Cilandak. Cilandak. Nah, saya kira begini. Kepolisian sebagai suatu institusi negara resmi mempunyai tugas fungsi adalah keamanan ketertiban masyarakat. Maka yang menjadi salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana Kamtibmas di lingkungan UPN, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana kampus UPN itu ada di sekitar tanggung jawabnya sektor yang paling dekat. Maka yang paling baik menurut saya adalah bagaimana kerjasama yang baik. Selama ini sudah baik kerjasama ya. Buktinya tadi ada survei kan, bahwa ada kepuasan pelanggan di atas 50%. Dua pertanyaan tadi, saya kira yang paling baik adalah mahasiswa dalam hal ini kampus UPN sudah melakukan fungsinya sebagai salah satu elemen masyarakat, kelompok cerdik cendekia. Kalian kelompok-kelompok yang pintar dikategorikan sebagai kelompok pintar, harusnya tetap mengadakan kerjasama dengan kepolisian. Ya terdekat ya sektor tadi itu. Kerjasama seperti apa? Ya mahasiswa bisa mengkritisi, berikan masukan-masukan, saran-saran dan lain sebagainya terkait masalah kepuasan terhadap masyarakat terhadap Polri. Nah, salah satu perintah Kapolri sebenarnya adalah untuk memberikan satu pandangan kepada masyarakat supaya tidak semua persoalan-persoalan kemasyarakatan nggak harus semua di polisi. Nanti penjara penuh dong. Jadi surat Kapolri adalah surat Kapolri atau kebijakan Kapolri dalam hal ini, persoalan-persoalan kemasyarakatan, misalnya hal yang kecil, ya selesaikan saja tingkat masyarakat. Nah, itu nilai Pancasila itu di situ. Jadi persoalan-persoalan kecil misalnya, kita pernah dengar misalnya dulu ada nenek kita yang mengatakan mengambil buah apel misalnya kan, pernah ya? Atau ada orang mengambil sandal misalnya di masjid, itu nggak usah dikepolisikan yang begitu-gitu, itu saran Kapolri. Kapolri mengatakan biarlah urusan-urusan yang seperti ini, biar masyarakat juga ikut berdaya. Jadi selesaikan saja tingkat masyarakat. Misalnya di kampus ada terjadi misalnya kehilangan sesuatu, tak usah ke Polri. Nah, ini saya kira salah satu bentuk kajian. Jadi mahasiswa juga perlu mensosialisasikan kebijakan Kapolri ini. Kebijakan Kapolri tadi mengatakan bahwa presisi, kan polisi selalu katakan itu ya presisi. Jadi urusan-urusan yang sifatnya hanya pelanggaran etika norma, belum sampai ke arah pidana dalam artian ya pribadi. Itu cukuplah diselesaikan di tingkat masyarakat saja. Nggak usah di kepolisian supaya masyarakat juga terbiasa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat tadi secara gotong royong gitu. Jadi tidak usah, jadi penjara penuh dong. Itu saya kira komentar saya. Pak, saya mau nanya sedikit nih Pak. Kan kita banyak melihat di sosial media, di berita kalau ketika mahasiswa melakukan demonstrasi sering banget tektokan sama polisi. Kadang ya ngeledek gitu. Lempar-lemparan barang sampai pukul-pukulan. Bahkan kan sampai ada yang sampai ngebakar gitu-gitu. Kalau menurut Bapak gimana nih pandangan? Ya, saya kira begini ya. Jadi kita semua harus menyadari bahwa di era sekarang ini kan ada dua soal mainstream, media mainstream dan media sosial. Dua ini harus dipahami. Mainstream itu seperti media Kompas, Tempo dan sebagainya ya. Kalau media sosial ya ini mahasiswa kan dekat dengan semua media sosial. Nah, dalam
kehidupan kemasyarakatan, ketika mahasiswa sedang melakukan hak politiknya, hak konstitusionalnya, misalnya memberikan sesuatu tanggapan terhadap satu produk kebijakan negara misalnya, ya wajar-wajar saja saya kira mahasiswa menyampaikan dengan gayanya. Dia kan anak muda, kaum milenial, kaum XYZ. Polisi mensikapi juga dengan tentu dengan fungsi tadi sebagai alat negara, pengayom negara, kamtipmas. Tidak boleh mengedepankan kekerasan. Saya kira polisi harus menyadari bahwa anak-anak mahasiswa ini dekat dengan sosial media dan juga media mainstream. Dalam kerangka itu saya kira polisi harus itu tadi presisi kata Kapolri. Jadi sikapilah itu sebagai sebuah kegiatan kemahasiswaan di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Kalau ada TikTokan misalnya atau bakar-bakar ban, ya pendekatan humanis saya kira lebih tepat. Dan itu memang saran Kapolri. Jadi humanis itu lebih cepat, lebih tepat, tidak usah dengan pendekatan selalu dengan cara-cara refresh ya. Jadi penekanan saya kira itu nggak perlu di zaman sekarang. Terbuka kok. Itu menurut saya. Berarti kalau buat kekerasan itu salah dari ya nggak bisa, itu kan anarkis jadinya. Ya kita memang mahasiswa menjalankan hak politik, hak konstitusionalnya untuk melakukan demo pasal 28 dijamin itu. Tetapi ketika mereka misalnya mengalami gangguan, hambatan dan sebagainya dalam menyampaikan aspirasi tadi, ya saya kira Polri sudah bisa berbuat pendekatan humanis. Tetap mereka berwibawa, menegakkan hukum, tetapi tetap humanis. Ya, tapi dikedepankan dulu humanisnya, bukan penegakan hukumnya. Saya kira itu perintah Kapolri dalam rangka presisi. Oke, Pak. Mungkin ngomongin peran mahasiswa dalam membangun, kira-kira nih mau ke Berdi sebagai mahasiswa, apa sih peran kita dalam membangun kerjasama antara polisi lebih baik ke depannya? Seperti yang tadi Bapak Edison udah bilang kan, gimana cara kita supaya bisa membangun kerjasama yang baik dengan kepolisian, kita bisa memberikan kritik-kritik dan saran kepada kepolisian, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, jangan menggunakan bahasa yang anarkis atau bahkan menjatuhkan. Yang kedua, kita juga sebenarnya yang paling penting itu kita harus menaati peraturannya, karena kalau misalnya kita udah mentaati peraturan, otomatis kan polisi juga akan respect sama kita. Jadi nggak ada bentrokan, nggak ada tektokan. Kalau misalnya kita aja peraturan nggak ditaatin, polisi kan punya hak untuk mengintervensi kita, menegakkan hukum. Lalu mungkin kita merasa kayak nggak terima gitu kan dengan sikap mereka. Jadi ya akhirnya balas-balasan. Jadi nggak bakal ada ujungnya kan. Nah itu apalagi kita kan sebagai mahasiswa nih, kalau paling banyak lah di sekitaran sini kan rata-rata kan mahasiswa gitu kan ya. Kalau mungkin pun melakukan pelanggaran pasti rata-rata mahasiswa juga kalau di sini kan. Mungkin itu sih kalau untuk membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan kepolisian. Jadi mahasiswa juga sebagai agent of change. Ya, agent of change, agen perubahan. Kalian mahasiswa tidak bisa di Menara Gading. Sebagai agen perubahan, Menara Gading itu kan cuma gading ya, cuma dilihat aja. Iya. Nah, saya kira sekarang kegiatan seperti ini adalah langkah baik dibuat oleh UPN, apalagi UPN membawa lampu bela negara ya. Iya. Ini kalian sebagai mahasiswa itu tunjukkan itu. Bela negara itu kan termasuk salah satu di antara tadi itu. Bersama dengan Polri dalam menciptakan lingkungan keamanan ketertiban yang kondusif, ya itu bagian dari bela negara menurut saya. Ada lagi? Ada lagi. Kira-kira menurut Pak Edison deh, tantangan terbesar yang pernah Bapak lihat atau mungkin bisa sekalian dikasih solusinya Pak untuk bisa memperbaiki citra polisi yang sekarang lagi mungkin terlihat sama masyarakat tuh buruk itu Pak? Sebenarnya gini ya, kalau polisi itu kan beda dengan tentara. Polisi itu kan dekat dengan masyarakat. Betul. Ya, jadi misalnya makanya dikatakan tadi fungsinya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Karena dekat dengan masyarakat, tentu penyakit masyarakat itu ya setiap hari dihadapi oleh polisi, ya kan, setiap hari dihadapi oleh polisi. Dan kemudian polisi juga mudah disorot, apalagi sekarang di era keterbukaan begini. Apapun kegiatan kepolisian, pasti bakal terutama yang negatif itu akan mudah disorot dengan adanya sosial media. Dan sosial media sekarang mahasiswa semua orang. Ya mungkin jumlah HP sekarang sama jumlah penduduk. Lebih 20 juta, ada yang pakai 2 kan? Buat ketiga, rata-rata 1 lah.
Jadi begitu mudahnya masyarakat dalam hal ini mahasiswa melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang melaporkan tindakan-tindakan kepolisian atau anggotanya secara langsung, mudah banget. Jadi real time sampai. Jadi menurut saya yang langkah terbaik adalah ya memang tadi itu perlu ada terus kerjasama yang dibangun dan bagaimana supaya kepolisian itu terus juga diberikan masukan, saran dan juga kritik-kritik, dan terutama itu di mana-mana pun di masyarakat modern, kampus itu sebagai yang terdekat dengan Polsek ini harusnya menjadi ada kemitraan ya, di mana kampus sebagai pusat pendidikan dan pusat pendidikan iptek ya saya kira itu yang harus dibina ke depan terus. Semoga nanti ke depan misalnya sekarang UPN sebagai sebuah universitas negeri harusnya ini menjadi satu apa kita katakanlah sebagai alat trigger ya, sehingga kampus-kampus lain juga melakukan hal yang sama. Saya kira UPN sudah melakukan langkah-langkah baik. Ada penelitian versi mahasiswa ya, saya menyebutnya penelitian yang pemula lah. Tapi saya kira ini sudah bagus, apalagi anak-anak muda sekarang sudah mulai melakukan penelitian, bahkan didorong untuk masuk ke Sinta 5, Sinta 4, itu kan suatu hal yang baik. Jadi masuk di artikel ilmiahnya, kalian kan punya tugas 3. Ada artikel ilmiah, tadi produknya kan artikel ilmiah kalau bisa. Poster. Ini juga mendorong kalian supaya melakukan penelitian awal, nanti juga akan dilakukan di langkah-langkah berikut. Karena salah satu fungsi perguruan tinggi adalah penelitian. Jadi saya bisa simpulkan bahwa kerjasama dengan kepolisian dalam sektor dengan UPN sekarang saya kira perlu ditindaklanjuti dan bahkan perlu ya mungkin kalau dibuat semacam kerjasama saya kira juga bagus-bagus saja. Supaya polisi juga ada mendapatkan masukan seperti apa sih penyakit masyarakat itu versi mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan bagian daripada masyarakat. Seperti sekarang kalian di kampus tapi begitu pulang jadi masyarakat sama dengan masyarakat umumnya lain. Gitu. Oke, bagus banget nih insight dari Pak Edison. Mungkin ada tambahan dari paling mau nanya terakhir nih Pak, Bapak udah ngajar di UPN berapa lama? Waduh, saya ini di UPN ini sudah lama sebenarnya. Saya pernah di sini masih tahun 89. Kalian belum lahir ya? Saya sudah pernah di sini mahasiswa. Waktu itu masih swasta. Saya sudah mahasiswa di sini. Tahun 89. 30 tahun tuh Bapak. Ya, mahasiswa dulu di sini loh. Padahal saya sudah S1 pada waktu itu. Saya belajar di D3 karena komputer ini kan tertua. Iya. Nah, kalian beruntung sebenarnya. Komputer ini tertua di sini termasuk. Dulu ada jurusan apa ya? Jurusan kelautan, ada pertambangan. Tapi komputer di Jakarta termasuk sekolah tinggi yang tertua bersama-sama dengan Gunadarma. Jadi saya kalau dikatakan tahun 89 saya sudah mahasiswa. Kemudian tahun 2000 saya ngajar. Saya udah ngajar di sini berarti bersama-sama dengan BP7 pada waktu zamannya Orde Baru. Zaman BP7 itu sama dengan kira-kira sekarang saya ngajar Pancasila juga di sini. Di sini juga. Sudah cukup lama. Sementara sekarang ini kira-kira saya sudah mengajar semenjak jadi negeri. Ya saya sudah aktif kira-kira 5-6 tahun. 5-6 tahun. Oke. Paling mau nanya ini sih Pak, kayak kan berarti Bapak udah cukup lama kan di sini. Pernah ada pengalaman langsung gitu nggak yang mungkin bertektokan dengan polisi, entah mungkin konotasinya negatif ataupun positif saya kira sama begini, polisi. Kalian jaket ini sudah menunjukkan ya, ini jaket alma mater sebenarnya karena dia mengusung tema bela negara dan namanya juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ini berat loh. Bisa ada kata-kata nasional, ada juga veteran. Pejuang negeri, pejuang negara. Ya. Maka menurut saya, yang saya pahami, saya mengajar di mana-mana tempat, di beberapa tempat. Ada satu hal yang menonjol menurut saya. Mahasiswa UPN ini karakternya, jiwanya itu nasionalis. Saya hampir pastikan tidak akan ada sesuatu yang di mahasiswa ini yang menunjukkan bibit-bibit yang radikal. Saya nggak temukan. Di UPN saya mengajar saya ngajar di sini, saya juga kedokteran. Saya ngajar di ekonomi bisnis, ngajar di FIK ya. Saya tidak temukan sekalipun bibit-bibit ada mahasiswa yang menunjukkan bahwa ada ciri-ciri radikal. Sementara di kampus lain saya temu. Saya ketemukan Mas itu dari awal sudah kelihatan bahwa ada bibit-bibit radikalisme. Nah ini menggembirakan buat kalian karena sebagai pengusung universitas pembangunan veteran, ada pejuang di situ dan ada kata-kata nasional. Ini membanggakan bagi kita semua. Saya kira kalian mahasiswa ini harusnya memberikan contoh di sini dan juga di luar bahwa kalian tetap menjadi menara terang di kampus, terutama di lingkungan kalian di mana kalian berada. Saya kira itu aja. Mantap. Ada lagi? Udah sih kayaknya cukup banget
apa yang dari Pak Edison ngomongin, mungkin itu aja kali pertanyaan. Cukup. Mungkin kalau buat kesimpulan yang bisa diambil nih, hubungan antara polisi dengan mahasiswa itu sebenarnya harusnya baik, karena polisi polisi itu paling sering bertektokan mungkin dengan mahasiswa, Ya. karena mahasiswa garda garda terdepan polisi, rakyat. mahasiswa, kan? Iya, jadi mereka paling sering kali bertemuan lah. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membangun hubungan ini jadi lebih baik lagi, tidak ada lagi kekerasan antara satu sama lain, sehingga rasa kepercayaan kian meningkat. Kan kalau rasa kepercayaan juga udah meningkat, kerjasama makin baik, pasti kehidupan bermasyarakat kita Ya. juga lebih baik. Oke, mungkin segitu aja sih kesimpulan yang bisa. Lo mau nambahin kesimpulan nggak? Udah nggak ada. Oke. Udah diambil semua Mas. Oke, mungkin itu aja kali ini ya. aja kali Pak yang bisa kita bahas untuk Makasih, waktu sekarang ini. Nanti next kalau ada Baik, makasih. project itu Bapak kita undang lagi. Oke, Makasih ya. siap. Salam bela negara. Salam. Kasih ya Pak. Kasih ya. Kasih ya. Sukses ya dari mahasiswa ya. Siap. Kasih Pak. Sukses juga bersama. Ya. Salam bela negara.